Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berhubungan dengan mata kuliah saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegunaan algoritma greedy untuk optimalisasi ruang lab komputer dan penyusunan jadwal kelas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Revaliani Destian, NIM 18040300057 dari kelas 5B Teknik Informatika. Algoritma adalah metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apa saja, dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Algoritma juga memiliki pengulangan proses iterasi dan juga memiliki keputusan hingga keputusan selesai. Sejarah dari algoritma ditinjau dari sisi sejarahnya. Algoritma sendiri memiliki asal-usul yang sedikit rumit. Algoritma berasal dari kata algoris yang berarti langkah menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Sementara itu, orang bisa dikatakan algoris apabila melakukan perhitungan dengan angka Arab. Bagaimana dengan pendapat ahli lainnya? Sejarah membuktikan kebanyakan ahli mencoba menemukan asal kata yang tepat, namun hasilnya kurang memuaskan. Hingga pada akhirnya, ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma. Ahli sejarah tersebut menjelaskan asal kata algoritma yaitu berasal dari nama penulis buku Arab. Nama penulis buku Arab yang dimaksud adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat pada kala itu menjadi algoritma. Buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang kemudian menjadi referensi dalam algoritma orang barat yaitu Al-Jabar wal Muqabalah. Bila diterjemahkan, buku tersebut merupakan buku tentang pengurangan dan pemugaran. Konon dari judul buku tokoh ternama tersebut, masyarakat modern mengenal istilah Al-Jabar. Lantas, bagaimana kata algoritma berubah menjadi algoritma dan menjadi algoritma pada kala itu? Perubahan tersebut terjadi sering adanya kekeliruan pada aritmatik. Dengan kata lain, akhiran S kemudian berubah menjadi ritm. Karena dahulu penghitungan dengan angka Arab adalah hal biasa, maka secara perlahan kata algoritma secara umum digunakan untuk metode perhitungan atau komputasi. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia kata algoritma mengalami penyerapan kata yang kemudian berubah menjadi algoritma. Seperti yang sudah disebutkan di awal, algoritma dikatakan sebagai urutan langkah logis dalam penyelesaian masalah. Bahkan kata logis disebut sebagai kunci dari algoritma itu sendiri. Dalam algoritma terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mempengaruhi output yang dihasilkan. Fungsi algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Suatu algoritma pemrograman membawa keuntungan serta fungsi dalam aktivitas pembuatan program. Berikut ini merupakan fungsi algoritma yang perlu Anda ketahui. Pemrograman dapat mengatasi permasalahan rumit dalam program yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Karena menggunakan perhitungan, seringkali program yang dibuat tidak berjalan semestinya karena adanya kesalahan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menerapkan algoritma dalam pemrograman. Algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu, terdapat dua pendekatan yang dimiliki oleh algoritma pemrograman, yaitu pendekatan top-down serta pendekatan divide and conquer. Fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai
artinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan Anda keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot menuliskan lagi program yang sama di lain waktu. Yang hal ini memudahkan Anda dalam pembuatan program. Dalam pembuatan program, pastinya akan menjumpai beberapa kesalahan. Hal ini sangatlah wajar. Dengan menerapkan fungsi algoritma, maka pencarian kesalahan dapat lebih mudah serta dapat diperbaiki dengan cepat. Adanya alur yang jelas yang dimiliki oleh algoritma pemrograman, Anda dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan. Karena program sudah tertata atau tersusun dengan rapi, sehingga memudahkan Anda dapat dalam pencarian dan menemukan kesalahan yang terjadi pada program di dalam perangkat komputer yang Anda miliki. Contoh dari algoritma. Contoh sederhana adalah ketika hendak memasak mie rebus. Ada langkah-langkah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Serta langkah itulah yang disebut dengan algoritma sederhana. Sebagai contoh lain, misalnya ada banyak permasalahan matematika yang mudah jika diselesaikan dengan tertulis. Tetapi akan menjadi cukup sulit jika kita terjemahkan ke dalam pemrograman. Dalam hal itu, algoritma dan logika pemrograman akan sangat penting dalam memecahkan masalah. Algoritma untuk menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 3X plus 8. Maka algoritmanya adalah mulai tentukan nilai X, hitung nilai Y sama dengan 3 kali plus 8, cetak nilai X dan Y, selesai. Algoritma greedy. Algoritma greedy adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian yang disusun secara sistematis. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer dalam memecahkan persoalan optimasi. Hanya ada dua macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi. Algoritma greedy adalah algoritma yang menyelesaikan masalah langkah per langkah. Algoritma greedy adalah algoritma yang menggunakan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan dengan waktu yang cepat. Dalam penelitian kali ini, algoritma greedy digunakan untuk mengoptimalisasi penggunaan ruang lab komputer di SMPN 1 Kosambi, Kabupaten Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah algoritma greedy bisa mengoptimalisasi pembuatan sistem penjadwalan jam belajar dari setiap kelas untuk pemakaian ruang lab komputer dari sekolah ini, dan mengetahui apakah menggunakan metode algoritma greedy dapat lebih baik daripada menggunakan sistem manual. Hasil akhir pembuatan sistem berupa suatu jadwal dari ruangan lab tersebut, dan dapat dilihat beberapa ruangan kosong yang ada dan beberapa durasi kosong dari ruangan tersebut. Prinsip greedy, take away you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Prinsip take away you can get now. Dua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Membuat suatu jadwal untuk ruang lab komputer di sekolah cukup sulit karena banyaknya kelas dan siswa yang memakai ruang lab tersebut dan keterbatasan ruang lab tersebut untuk menampung siswa-siswa yang akan memakainya. Oleh karena itu, kita membutuhkan penanganan yang signifikan. Penjadwalan itu mencakup penempatan waktu, kelas, guru. Sistem penjadwalan dikatakan baik apabila bisa memberikan solusi terhadap faktor-faktor tertentu, seperti tidak boleh terlalu banyak siswa yang ada di dalam lab tersebut karena keterbatasan komputer dan ruang belajar.
Tidak boleh terlalu dekat pergantian jam belajar karena komputer di lab tersebut harus diistirahatkan sebentar dan menjaga agar sirkulasi udara di dalam lab tersebut tetap steril. Harus ada penjadwalan dalam perawatan komputer agar komputer di lab tersebut bisa terus bekerja dengan optimal dan mengurangi terjadinya crash atau error. Dalam penjadwalan yang telah berjalan saat ini masih terdapat siswa yang tidak kebagian tempat untuk belajar dan menggunakan komputer. Bahkan ada beberapa kelas yang harus bergantian 2 minggu sekali untuk memakai lab tersebut. Sedangkan setiap kelas diberikan waktu 1 jam seminggu untuk memakai ruang lab tersebut. Penyusunan jadwal secara manual bisa memakan banyak waktu dan kemungkinan terjadinya kesalahan masih besar sekali. Karena harus membutuhkan ketelitian dan harus memperhatikan beberapa banyak kelas dan siswa yang akan memakai lab tersebut dalam sehari. Tidak boleh ada kelas yang harus berbagi waktu dengan kelas lain karena waktu penjadwalan yang salah. Dalam penelitian ini akan diuji seberapa optimal pemanfaatan waktu dan ruangan menggunakan algoritma greedy dalam penerapan jadwal ruang lab komputer pada sekolah SMPN 1 Kosambi, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi dalam meminimalisir terjadinya kesalahan dan ada kelas yang tidak mendapatkan waktu dalam penjadwalan ruang lab tersebut. Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototyping. Hal ini dikarenakan penggunaan prototyping dalam pembuatan sebuah sistem menjadikan pengembangan lebih dekat dengan user. Metode ini memiliki beberapa tahapan, diantaranya adalah requirement and definition, system and software design, implementation, and unit testing. System testing. Requirement and definition. Pada tahap ini, penelitian melakukan beberapa hal untuk mengetahui kebutuhan dari sistem yang dibangun. Adapun tahapannya, pertama, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi sebagai bahan untuk melakukan penelitian kepada ketua program studi teknik informatika. Kedua, menganalisa permasalahan apa yang akan dicari penyelesaiannya. Ketiga, mencari data-data, mempelajari jurnal-jurnal, artikel atau buku dan sumber informasi dari internet yang digunakan sebagai bahan referensi sebelum memecahkan permasalahan yang dihadapi. Keempat, menganalisa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Sistem and software design. Pada tahap ini dibuat perancangan dari sistem. Pertama, anggota himpunan kandidat merupakan suatu alai yang terdiri dari data guru, jumlah visi di ruang kelas, jumlah siswa per kelas, jumlah jam. 2. Fungsi seleksi yang mengecek apakah pasangan data yang didapat dari himpunan kandidat dapat dinyatakan sebagai bagian dari solusi. Pada fungsi ini dimasukkan sejumlah aturan yang dimiliki dalam penyusunan jadwal, seperti aturan pasangan data yang dinyatakan, aturan jumlah jam maksimal guru mengajar, dan lain-lain. Ketiga, fungsi objektif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan menentukan mana solusi yang paling baik dari sekumpulan solusi yang ada. Implementation and unit testing. Pada tahap ini semua yang telah dirancang akan diimplementasikan sesuai hasil rancangan. Berikut adalah tahapannya. Pertama, melakukan implementasi dan pembangunan sistem sebagai penyelesaian masalah. Dengan membuat sistem penjadwalan dengan algoritma greedy. 2. Uji coba dengan melakukan perbandingan jumlah ruangan kosong pada sistem manual dengan sistem yang menggunakan algoritma greedy. Langkah pertama pengujian adalah memastikan data yang diterapkan pada metode lama yang diterapkan adalah berdasarkan jam pelajaran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses perbandingan. Langkah kedua adalah mulai menginput data guru, jumlah visi, kelas, dan jumlah murid.
Langkah kedua adalah mulai menginput data guru, jumlah fisik, kelas, dan jumlah murid per kelas berdasarkan jadwal manual. Langkah ketiga adalah mulai membandingkan setiap ruangan setiap harinya adalah antara metode lama yang digunakan sistem yang telah dibuat dengan metode algoritma greedy pada model penjadwalan. Langkah keempat adalah menyimpulkan setiap ruangan dengan perhitungan presentasi ruangan kosong dengan rumus. Langkah kelima adalah menyimpulkan keseluruhan dari setiap kesimpulan per ruangan dan dengan rumus. Data hasil pengujian dilihat dari banyaknya ruangan kosong perharinya pada jadwal LIR dan jadwal hasil algoritma greedy. Karena hal ini menjadi tolak ukur penilaian secara solutif kedua jadwal dalam pengoptimalisasian ruangan. Semakin banyak ruangan kosong pada hari tersebut, semakin solutif jadwal tersebut. Penjadwalan menggunakan teknik manual yang terlihat hampir semua ruangan terisi setiap harinya. Hal ini berarti bahwa penjadwalan menggunakan algoritma greedy telah berhasil dalam pengoptimalisasi setiap penggunaan ruangan. Dari data hasil pengujian tabel di bawah dapat dilihat bahwa jadwal yang dibuat menggunakan metode algoritma greedy lebih solutif dalam hal pengoptimalisasian ruangan dibandingkan jadwal LIR. Dapat dilihat dari jadwal keseluruhan, jumlah ruangan kosong dari algoritma greedy lebih banyak. Ini terjadi karena penumpukan jadwal pada awal-awal ruangan, sehingga kelas lain tidak kebagian jadwal dan menghasilkan ruangan kosong yang dapat dimanfaatkan. Hal ini terjadi karena algoritma greedy akan melihat kandidat terbaik pada saat itu dan setiap penyusunan kandidat akan mempengaruhi kelas mana yang akan mengisi lebih awal ruangan lab tersebut. Berbeda dengan jadwal LIR dengan metode manual yang digunakan sebelumnya, data cenderung rata per harinya. Ruangan kosong hanya terlihat di hari Jumat sehingga akan membuat masalah-masalah seperti guru tidak kebagian ruangan di jam pengganti atau siswa tidak mendapatkan jadwal untuk mengisi lab tersebut. Jika dilihat ruangan kosong di jadwal LIR bisa mencapai lebih dari 50%, itu karena dalam satu hari total jam aktif adalah 7 jam, tetapi pada kenyataannya daftar LIR yang aktif hanya 5-6 jam per harinya, menimbulkan ruangan kosong di sisa jam ditambah ruangan lain yang tidak terpakai di hari itu. Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma greedy terhadap sistem penjadwalan ruang lab komputer pada SNMPTN 1 Kosambi mampu mengatasi optimasi ruangan yang dilihat dari banyaknya kelas yang memakai ruang lab tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tahap pengujian yang menunjukkan bahwa pada algoritma greedy, setiap kelas yang pertama kali dilalui oleh proses algoritma akan dimaksudkan oleh kelas yang mengisi jadwal saat ini sampai batas maksimal jam per ruangan, yaitu 7 jam. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya ruangan lain kosong. Ini berarti bahwa SNMPTN 1 Kosambi tidak perlu menambah ruangan lagi, karena ruangan yang tersedia saat ini sudah lebih dari cukup apabila SNMPTN 1 Kosambi menerapkan algoritma greedy pada sistem penjadwalan. Lebih jauh dari itu, ruangan-ruangan yang kosong bisa dimanfaatkan kelas lain seperti penggantian jam karena guru tidak dapat hadir pada hari itu. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.